Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, kami dari Seoul, yang mana di sini beranggotakan saya sendiri Raymond Lim selaku P1. Saya Matsya selaku P2. Saya Farel Yuni selaku P3. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai emosi, yaitu Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM yang melek iptek, yang mana di sini kami sebagai tim proposisi. Tanpa berlama-lama, kami akan memulai pidato kami dalam 3, 2, 1. Dewan Juri, saya rasa menjadi tim pro pada kesempatan kali ini adalah pilihan terbaik karena kami akan menghadirkan bagaimana sumber daya manusia ya walaupun secara kuantitas mungkin tidak akan sebanyak yang dibawakan oleh sisi kontra, namun kami akan menghadirkan kualitas SDM yang jauh lebih melek iptek dan juga lebih urgent di era globalisasi dengan kita membreak inklusivitas pada jenjang perkuliahan Dewan Juri. Terdapat wording yang harus kita garis bawahi pada mosi ini, yaitu yang pertama, program pendidikan gratis, yang mana kita akan memberikan akses pendidikan tanpa para pelajar harus mengeluarkan uang. Sedangkan yang kedua, di sini kita lihat pendidikan itu kita break lagi menjadi sekolah dan juga kuliah. Sekolah adalah jenjang dasar yang bersifat inklusif, yang lebih aksesibel dan juga memiliki biaya yang lebih rendah Dewan Juri. Bandingkan dengan kuliah, yang mana ini adalah jenjang lebih tinggi yang akan memberikan akses iptek yang selama ini tidak aksesibel dan juga eksklusif karena biayanya yang sangat besar Dewan Juri. Mengapa kita mendukung mosi pada kesempatan kali ini? Karena kita melihat latar belakangnya. Kami percaya kedua belah sisi mengamini dana pendidikan menjadi suatu permasalahan bagi para pelajar di berbagai jenjang, terutama di jenjang perkuliahan. Karena kita melihat karakteristik dari para masyarakat Indonesia yang mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan dana Dewan Juri. Ini menjadi problematik karena mereka tidak bisa melanjutkan studinya, yang mana ini akan membuat minimnya ilmu dan juga teknologi yang mereka dapatkan, apalagi ketika mereka tidak mampu mencapai jenjang yang lebih tinggi seperti kuliah misalnya. Yang mana di sini kita lihat bahwasanya kuliah ini akan lebih memberikan mereka kemampuan spesifik ataupun bagaimana ini akan lebih baik secara praktikalitas Dewan Juri. Artinya apa? Pada jenjang ini akan lebih penting secara mikro untuk bagaimana mereka menjamin mereka mendapatkan pekerjaan misalnya, ataupun secara makro untuk kita menjamin competitiveness dari para pekerja untuk kita menghindari permasalahan seperti pengangguran misalnya. Hal terbesar yang mungkin dikhawatirkan oleh sisi kontra adalah bagaimana masyarakat mereka tidak bisa mengakses pendidikan dasar ini nantinya tidak bisa melanjutkan pada program-program gratis ini Dewan Juri. Ya, kami mengamini bahwasanya ketika pelajar mereka mau naik ke tingkat lebih tinggi, mereka harus lebih dahulu menyelesaikan tingkat yang lebih rendah, ataupun ketika mereka mau masuk ke kuliahan, mereka harus menyelesaikan dulu pendidikan sekolahnya. Namun Dewan Juri, mari kita lihat status quo-nya. Status quo-nya, biaya sekolah sudahlah sangat murah Dewan Juri. Biaya pendidikan ini lebih tinggi ataupun lebih mahal ataupun lebih eksklusif pada akhirnya, sehingga kita lihat Dewan Juri apa yang terjadi di sini. Pada status quo-nya para pelajar tidak mampu yang tidak mampu mengakses pendidikan dasar itu adalah hanya 10%, sedangkan mereka-mereka yang bisa mengakses dunia perkuliahan itu hanya 8,5% dari seluruh pelajar yang ada di Indonesia Dewan Juri. Artinya apa? Ini menjadi urgensi kita untuk kita selesaikan pada akhirnya, sehingga kami lebih memilih untuk kita menggratiskan kuliah dibandingkan kita menggratiskan sekolah dengan kita melakukan transisi dari program sekolah gratis menjadi kuliah gratis. Bagaimana kita akan melakukan step by step untuk kita mencabut SD misalnya dan kita mengoper ke S1, kita mencabut SMP dan kita mengoper ke S2 secara step by step untuk menjamin bagaimana mereka bisa mengakses tingkat sekolah ini terlebih dahulu Dewan Juri. Kami rasa dengan mekanisme seperti itu yang kami lakukan dalam perdebatan kali ini, kami rasa itu akan jauh lebih baik, bukan Dewan Juri yang terhormat, dengan mengalokasikan dana secara step by step itu akan jauh membantu untuk memberikan pendidikan yang jauh lebih optimal kepada SDM untuk lebih melek teknologi, untuk lebih melek iptek sekarang ini, bukan Dewan Juri yang terhormat. Agar apa? Agar nantinya 20% APBN yang dipakai untuk pendidikan ini juga nantinya bisa terpakai secara optimal dan menyeluruh bagi semua SDM yang ada di Indonesia, dan akhirnya ini akan memberikan dampak yang baik karena SDM nantinya akan melek dalam ilmu pengetahuan dan teknologi Dewan Juri yang terhormat. Kami juga sudah mengingatkan kepada Anda bukan bahwa di dalam status quo-nya kuliah itu eksklusif Dewan Juri yang terhormat, di mana tidak semua kalangan bisa mengakses kuliah Dewan Juri yang terhormat. Dimulai saja dari misalnya tes yang sulit yang tidak bisa dengan mudah dilolosi oleh semua masyarakat Dewan Juri yang terhormat, kemudian diikuti dengan biaya kuliah yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya sekolah Dewan Juri yang terhormat, yang mana aksesnya masih jauh lebih murah daripada biaya kuliah ini Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami percaya dengan pemerintah memberikan kuliah gratis ini akan jauh lebih baik, bukan Dewan Juri yang terhormat. Kuliah yang awalnya eksklusif bagi masyarakat ini
akan menjadi lebih inklusif, dan ketika kuliah ini inklusif Dewan Juri yang terhormat, semua masyarakat secara menyeluruh SDM-nya di Indonesia, mutu dan kualitas mereka juga akan semakin baik, bukan Dewan Juri yang terhormat ketika mereka kuliah, dan secara spesifik ini akan membuat mereka lebih melek terhadap ilmu pengetahuan dan juga perkembangan teknologi yang ada semakin pesat sekarang ini Dewan Juri yang terhormat. Mengapa kuliah gratis ini diperlukan daripada sekolah gratis agar SDM bisa melek Dewan Juri yang terhormat? Satu, kami sudah menjelaskan kepada Anda secara biaya Dewan Juri yang terhormat. Sekolah dan kuliah mereka mempunyai perbedaan biaya yang jauh, bukan Dewan Juri yang terhormat. Secara umum, mungkin 1 juta akan cukup bagi seorang individu untuk membayar uang sekolahnya selama 1 semester Dewan Juri yang terhormat. Namun, belum tentu 10 juta akan cukup untuk Anda memenuhi kuliah Anda selama 1 semester, bukan Dewan Juri yang terhormat. Dan karena itu kami rasa sekolah masih sangat affordable dibandingkan dengan kuliah yang sudah tidak lagi Dewan Juri yang terhormat. Jikapun kontra mengatakan bahwasannya sekolah ini akan jauh lebih baik karena Anda akan merasakan sekolah gratis selama 12 tahun, kami rasa Dewan Juri yang terhormat, kuliah yang selangnya hanya 4 tahun atau 5 tahun pun bukan Dewan Juri yang terhormat, biayanya sudah sangat mendekati sekolah yang 12 tahun, bukan Dewan Juri yang terhormat, sehingga kuliah gratis ini jauh lebih baik, lebih efektif jika dicanangkan daripada sekolah gratis Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, pengaruh lingkungan kuliah akan jauh lebih baik dan berdampak bagi individu tersebut di masa depannya nanti ketika dia masuk ke dalam dunia pekerjaan Dewan Juri yang terhormat. Ketika dia masuk ke dalam kuliah Dewan Juri yang terhormat, tidak hanya sistem pembelajarannya saja yang akan membantunya untuk menjadi seorang SDM yang lebih bermutu dan berkualitas Dewan Juri yang terhormat. Di dalam sistem kuliah ini dia akan lebih mempelajari hal-hal di bidang-bidang yang lebih spesifik, bukan Dewan Juri yang terhormat, dan inilah yang akan menciptakan individu-individu yang lebih kritis, yang lebih mempunyai wawasan yang luas dengan pikiran yang lebih kompleks Dewan Juri yang terhormat. Mungkin di SMA Anda akan belajar mengenai 1 tambah 1 sama dengan 2, namun nantinya di kuliah Anda akan belajar mengapa 1 tambah 1 itu sama dengan 2, dan Anda akan memecahkan masalah tersebut Dewan Juri yang terhormat. Dan ini hanya ada eksklusif di kuliah dan ini hanya ada eksklusif di kuliah, dan ketika pemerintah membuatnya menjadi inklusif, ini akan jauh lebih baik karena perkembangan masyarakat SDM-nya akan jauh lebih bermutu dan berkualitas ketika masyarakat bisa terjun ke dalam dunia kuliah Dewan Juri yang terhormat. Memang kuliah itu opsional, namun Dewan Juri yang terhormat kami yakin ketika kuliah gratis ini nantinya dicanangkan, masyarakat akan terpacu lebih lagi untuk lebih kuliah terlebih dahulu sebelum mereka akhirnya nanti terjun ke dalam dunia pekerjaan Dewan Juri yang terhormat. Karena Dewan Juri yang terhormat, kita tahu sama-sama bahwasannya pemerintah mereka memang masih memegang kebijakan mengenai sekolah 12 tahun, bukan Dewan Juri yang terhormat. Setelah masyarakat menyelesaikan sekolahnya 12 tahun, mereka bisa lanjut untuk kuliah, dan selanjutnya mereka bisa memperdalam lagi spesialisasi mereka dalam suatu bidang, dan ini akan berdampak baik ke dalam pekerjaan mereka di masa depan nanti, karena nantinya ini yang akan menguntungkan sisi mereka sebagai individu, sebagai seorang pekerja di dalam suatu instansi, kemudian itu juga yang akan menguntungkan instansi tersebut Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, mengapa program gratis ini harus ditaruh di kuliah gratis daripada di sekolah gratis Dewan Juri yang terhormat? Kami rasa ini akan jauh lebih baik untuk individu, mereka merasakan kuliah gratis dibandingkan sekolah gratis, karena Dewan Juri yang terhormat ketika seorang individu mereka hanya diberikan sekolah gratis dalam jangka waktu 12 tahun Dewan Juri yang terhormat, setelah mereka lulus dari sekolah, mungkin bagi mereka untuk tidak melanjutkan perkuliahan mereka, dan akhirnya mereka akan melakukan pekerjaan yang itu saja Dewan Juri yang terhormat yang tidak memiliki jabatan yang tinggi dan sebagainya. Namun ketika mereka terjun ke dalam dunia kuliah, tentu saja ilmu mereka dan perkembangan pengetahuan mereka tentang teknologi dan perkembangannya akan jauh lebih baik lewat Dewan Juri yang terhormat, dan ketika Anda masuk ke dalam kuliah itu hanya akan lebih baik di sisi Anda, karena nantinya SDM juga akan maju dan perkembangan dunia pendidikan, pengetahuan dan juga teknologi akan muncul di sisi SDM Dewan Juri yang terhormat. Untuk itu sangat-sangat bangga untuk mendukung MOSI. Selanjutnya, pada akhirnya, jika kontra ingin mengutamakan pada akhir untuk sekolah, mereka harus bisa membuktikan jika di sisi mereka sekolah akan berimpact dan se-influence itu untuk pada akhirnya membuat better future dari seorang. Pada akhirnya, mereka tidak pernah membuktikan kepada Anda. Di sisi kami sudah sangat jelas membuktikan kepada Anda. Satu, pada akhirnya, karakteristik jenjang kuliah itu seperti apa, dan pada akhirnya bisa se-influence dan berimpact pada masa depan seperti apa. Aksesibilitas yang akan ada di sisi pro, pada akhirnya kuliah bisa memunculkan dan meningkatkan aksesibilitas untuk pada akhirnya mereka-mereka yang mungkin belum punya kapabilitas untuk mereka untuk masuk, atau mungkin pada akhirnya mereka belum punya privilege untuk mereka masuk dalam dunia perkuliahan, bisa untuk masuk, bukan. Pada akhirnya saat misalnya mereka bisa mempelajari dalam dunia perkuliahan, mereka akan mempelajari banyak hal. Satu, pembelajaran spesifik yang disesuaikan dengan mata kuliah, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Sehingga pada akhirnya misalnya mereka ingin bekerja dalam suatu perusahaan yang besar, misalnya menjadi seorang manajer keuangan, pada akhirnya mereka akan belajar di dunia perkuliahan dengan teknologi keuangan finance yang ada, dengan vintage yang ada, yang disesuaikan, dan pada akhirnya akan ada praktek juga, bukan? Saat misalnya adanya praktikal ini dan juga ada pelatihan dan juga ada pengalaman yang pada akhirnya diberikan kepada para mahasiswa ini, pada akhirnya mereka akan mempunyai rasa untuk, oh, aku tahu loh
pada akhirnya nanti aku dalam dunia pekerjaan seperti apa dan lain sebagainya. Mari kita bandingkan saat kita hanya mendukung untuk memberikan kuliah, memberikan studi gratis kepada orang-orang sekolah ini. Pada akhirnya apa? Mereka di sekolah, mereka pada akhirnya mereka hanya belajar secara dasarnya saja, bukan? Saat misalnya mereka kita hanya memberikan kuliah dana ini untuk mereka misalnya bersekolah dan lain sebagainya, lalu mereka hanya lulus sampai SMA, pada akhirnya apa yang akan terjadi? Satu, akan banyak sekali pengangguran-pengangguran yang terjadi di Indonesia. Karena pada akhirnya saat misalnya mereka hanya lulusan SMA, banyak sekali perusahaan-perusahaan tidak pernah mau melirik mereka-mereka ini karena pada akhirnya mereka tidak pernah mempunyai ijazah perkuliahan, bukan? Kedua, pada akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mungkin menerima tapi ke dalam perusahaan-perusahaan kecil dan Anda akan berada di dalam pekerjaan yang di bawah rata-rata. Misalnya seperti Anda sebagai menjadi tukang buruh atau mungkin tukang angkat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Anda tidak mempunyai pengalaman yang besar dan juga tidak mempunyai pengetahuan yang luas, bukan? Maka pada akhirnya perusahaan hanya akan merekrut Anda untuk misalnya pekerjaan-pekerjaan yang di bawah tersebut. Pada akhirnya pekerjaan di dunia sekarang ada pemberian kasta, bukan, yang sudah kita lihat di status quo. Pada akhirnya misalnya seperti SMP, SMA dan sebagainya, itu pada akhirnya jenjang kuliah pun akan memberikan feedback positif untuk kita bisa memasuki akses itu. Sehingga dengan adanya program ini kami ingin merubah jenjang kuliah yang susah untuk diakses karena dana yang mungkin besar dan hanya privilege untuk beberapa orang yang mungkin hanya pintar dan lain sebagainya, hanya mereka yang punya privilege saja untuk bisa berkesempatan berkuliah, tapi sekarang ingin semua orang bisa. Pada akhirnya ini akan lebih inklusif untuk akhirnya mereka-mereka yang mungkin menengah ke bawah, yang mungkin belum bisa berkuliah, pada akhirnya bisa berkuliah. Why? Kenapa pada akhirnya kuliah ini akan bisa membuat orang-orang di masa mendatang bisa lebih melek iptek dan pada akhirnya bisa bersaing. Satu, saat Anda berada dalam dunia perkuliahan, Anda akan diajari secara spesifik bagaimana Anda mungkin menyelesaikan suatu problem yang di sana, beradaptasi dengan di dalam dunia pekerjaan. Sangat penting untuk Anda bisa beradaptasi dalam dunia pekerjaan supaya Anda bisa bersaing. Why? Kenapa pada akhirnya beradaptasi ini sangat penting? Saat Anda bisa beradaptasi dengan juga kemampuan yang Anda punya, skill yang Anda punya, dengan juga knowledge dan juga pengalaman samping yang Anda punya, untuk Anda menjalani dalam dunia pekerjaan tersebut, pada akhirnya Anda akan lebih untuk bisa tahu, oh kedepannya akan terjadi hal buruk seperti ini, aku harus melakukan hal preemptif seperti apa. Atau mungkin saat misalnya ada suatu kejadian Anda akan melakukan hal seperti apa. Pada akhirnya posisi Anda dalam dunia pekerjaan tersebut akan lebih terjaga, bukan, daripada Anda yang tidak mempunyai pengetahuan sama sekali dengan praktikal yang ada pada akhirnya. Sehingga dengan semua bisa terakses pada dunia perkuliahan ini, saat ini semua bisa diakses, mereka juga mempunyai kekurangan, pada akhirnya bisa mempunyai harapan besar. Ditambah dengan insentif free ini, maka dengan kesempatan besar itu mereka akan memilih untuk berkuliah. Karena dengan mereka misalnya memiliki pendidikan yang perkuliahan ini, ditambah dengan mungkin aku bisa mungkin meningkatkan tingkat peningkatan perekonomian keluarga aku, pada akhirnya aku bisa kok untuk lebih semangat lagi untuk berkuliah dan pada akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak ke depannya. Selanjutnya, pada akhirnya anak-anak akan tetap bisa bersekolah dengan baik di sisi kita. Why? Kami sudah memberikan preemptif. Satu, tidak mungkin saat misalnya kita tidak memberikan sekolah-sekolah tersebut akan sangat mahal pada akhirnya. Kami pun sudah mengatakan pada faktanya sekarang sekolah sudah lebih murah, bukan, dan masih terjangkau dibandingkan dengan kuliah yang fee-nya akan lebih 180 derajat dibandingkan dengan sekolah, bukan. Pada akhirnya masih sangat terjangkau untuk sekolah-sekolah di masa sekarang untuk bisa dibayar misalnya oleh orang tua mereka. Pada akhirnya pun kita sudah memberikan insentif, mereka pada akhirnya akan mendapatkan free kuliah, sehingga ini akan menjadi insentif untuk mereka untuk tertarik untuk bisa bersekolah terus dan pada akhirnya mendapatkan mendapatkan kuliah yang free untuk mereka menjadi perantara mereka dalam dunia pekerjaan mereka. Bad case di sisi kontra yang tidak pernah mereka selesaikan, saat misalnya SDM tidak akan melek jika hanya di SMA. Kenapa? SMA akan belajar tentang ilmunya dasar saja, kamu akan belajar tentang Excel dan lain sebagainya, tapi Anda tidak akan diberikan implementasinya langsung. Oleh karena itu, dengan satu poin yang kami sudah berikan kepada Anda, pada akhirnya di sisi kita, karakteristik dari dunia perkuliahan akan lebih berguna untuk Anda lebih melek iptek di dalam dunia pekerjaan selanjutnya, dan bahkan akan ada rasa lebih bersaing dan mempertahankan pekerjaan tersebut jika Anda memiliki yang namanya berkuliah tersebut, bandingkan dengan mereka SMA yang pada akhirnya hanya belajar dasarnya saja dan tidak ada pengetahuan sama sekali. Oleh karena itu, tip untuk sisi pro. Terdapat dua kelas dalam debat ini. Yang pertama adalah sisi mana yang akan menciptakan kualitas SDM yang lebih melek iptek, yang mana dari P1, tim pro telah menjelaskan bagi alasannya semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi pula iptek yang didapat oleh SDM. Yang artinya, apabila program kuliah gratis dijalankan, maka SDM akan lebih melek iptek pastinya. P2 dan juga P3 Pro pun telah menjelaskan bagaimana ini akan meningkatkan kemampuan spesifik dari SDM untuk mereka bisa mendapatkan praktikalitas untuk mereka bisa diterima kerja, sehingga nantinya pengalaman kerja ini akan meningkatkan iptek dari SDM itu sendiri, Dewan Juri. Bandingkan dengan tipsi kontra yang mereka hanya mau stagnan dengan status quo yang membatasi iptek dari para SDM ini pada tingkat sekolah saja. Pun nantinya ketika SDM ini mendapatkan akses kerja, itu tidak akan baik karena mereka hanya terbatas pada dead end job, yang mana ini tidak akan menjaminkan pengalaman mereka bisa meningkatkan kualitas dari SDM terkait dengan iptek, Dewan Juri. Kelas yang kedua adalah sisi mana yang meningkatkan kuantitas dari SDM yang melek iptek, yang mana kuantitas ini berkaitan dengan aksesibilitas dari para SDM terhadap iptek itu sendiri.
Pro, mereka telah berhasil membreak eksklusivitas pada jenjang kuliah yang pastinya akan meningkatkan kuantitas SDM melek iptek. Yang kedua, worst case pada sisi Pro mengenai berkurangnya pelajar yang mengakses kuliah karena akses sekolah gratis yang digantikan pun telah dijawab dengan adanya mekanisme transisi yang menjamin step by step dari masyarakat agar mereka bisa beradaptasi pada akhirnya. Bandingkan dengan sisi kontra, yang mana sisi kontra hanya mau stagnan dengan kuantitas yang ada saat ini, dan even if mereka mengatakan bahwasannya, pada akhirnya ini para SDM ini mereka masih bisa bekerja untuk mereka bisa berkuliah dari gaji mereka tersebut, itu tidak akan terjadi karena pada akhirnya gaji yang mereka terima pada akhirnya tidak akan sebanding dengan biaya kuliah yang sudah sangat mahal yang telah dijelaskan oleh P1 dari sisi Pro, Dewan Juri. Sehingga saya rasa tim Pro telah mampu membuktikan kepada Anda bagaimana pada akhirnya kualitas dan juga kuantitas dari SDM terkait dengan iptek akan lebih baik dari sisi Pro. Oleh karena itu, poin untuk tim Pro. Sekian pidato dari kami, terima kasih dan salam dari Seoul.